Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 14 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali. Untuk pesan healing hari ini. Yap. Affirmation atau afirmasi. Afirmasi adalah kalimat ya yang diucapkan secara berulang-ulang, bisa secara loud ya atau secara ini ya keras gitu ya, seperti aku ngomong gini, atau diucapkan dalam hati atau ditanamkan di dalam pikiran. Nah, afirmasi ini bisa membantu untuk menarik energi lebih cepat ya. Ya, bisa dibilang mungkin disertakan dengan doa bisa, atau ketika kamu mau beraktivitas, atau ketika kamu diem ya, kapanpun. Jadi nggak ada ketentuan harus diucapkan kapan, di situasi yang bagaimana, jam berapa gitu, nggak ada, kapanpun gitu ya. Kapanpun kamu bisa mengucapkan afirmasi. Nah, afirmasi ini membantu menarik apa yang ingin kamu wujudkan, apa yang sedang kamu perjuangkan, atau apa yang kamu inginkan ya. Kamu bisa bantu menarik energinya supaya lebih cepat atau lebih cepat terjadi dengan kamu ucapkan afirmasi. Mau bangun tidur, mau tidur, mau lagi sambil nyetir, mau di dalam hati, mau kamu ucapkan kapan aja bisa. Nah, tentu saja afirmasi yang dikabulkan ya pastinya untuk hal-hal baik ya. Kalau untuk hal-hal buruk, sama halnya kita jadi menanam karma buruk ya, menanam karma baru. Padahal kita kan pengennya dengan mengucapkan afirmasi itu kan pengen untuk supaya impian kita terwujud gitu kan, hasrat apa yang ada di dalam hati, mimpimu, perjuangan apa yang kamu perjuangkan gitu kan. Jadi ya, untuk lebih mempercepat kamu bisa melakukan afirmasi ya. Dan afirmasi ini bisa juga kamu ucapkan seolah-olah itu sudah terjadi gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya, tidak dengan mudah-mudahan gitu, tidak dengan mudah-mudahan aku bisa beli rumah. Nah, itu kayak akunya kurang kuat ya energinya. Jadi mending aku pasti punya rumah, aku pasti beli mobil, aku pasti bisa keterima kerja di tempat itu, tahun ini aku pasti menikah. Nah, tapi setelah kamu berafirmasi, lepaskan ke langit ya, tidak untuk istilahnya kamu fokusin itu terus nanti jadinya malah obsesi ya. Jadi afirmasi itu kita ucapkan terus kita ikhlas. Kapanpun terjadi, kita nggak boleh ada target waktu. Walaupun kita bilang pasti ya, harus gitu, tetapi tidak ada target waktu ya.
biarkan semesta yang bekerja. Nah, tentu saja kita juga sambil berusaha gitu kan, nggak mungkin kita, aku pasti beli rumah tapi kita nggak kerja, cuman diam di rumah, mengharapkan apa, undian, lotre gitu kan, atau dapat pasangan yang kaya terus dibeliin rumah. Nah, ya nggak seperti itu ya. Jadi kita tetap berusaha, kita memperjuangkan. Nah, selain dengan doa, kita tarik energinya juga bisa bantu dengan afirmasi ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke. Pesan yang pertama, mirror. Who or what is triggering you. Jadi ini sama seperti kita itu berkaca atau kita merefleksikan diri kita gitu ya. Makanya di sini kan gambarnya kan berkaca di air yang jernih gitu ya, supaya terlihat. Nah, intinya gini. Siapapun atau situasi apapun yang pernah men-trigger kamu, dimana kalau inget itu kamu jadi ngerasa sedih, kamu jadi sakit hati, atau kamu jadi kayak membuka luka lama. Nah, artinya kan ada something di masa lalu. Nah, itu. Jadi kita berkacanya atau kita merefleksikan diri kita itu. Ketika kita mengingat sesuatu terus kita sakit, ya, kita kecewa, masih ada rasa perih gitu. Nah, ingatlah bahwa jangan lakukan itu kepada orang lain. Nah, suatu contoh gini, ada seseorang pernah mengambil apa yang menjadi milik kita, ya, mau itu barang, mau itu jabatan, mau itu pasangan gitu kan. Kita kan sakit ya, kecewa, hancur, patah hati. Nah, ketika kita tahu bagaimana rasanya, ya kita berkaca, kita refleksikan. Artinya jangan sampai melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Nah, itu fungsinya kaca gitu ya. Makanya seringkali kan ada komentar-komentar di rumah nggak ada kaca ya. Nah, itu fungsinya. Supaya apa yang pernah membuat kita sakit jangan dilakukan kepada orang lain. Ya, intinya sih itu dalam hal apapun ya. Oke, kita lanjut lagi. Answer the call. What is your soul calling you to do? Oke, jadi hari ini kamu akan mendapatkan panggilan yang mana itu bisa melalui intuisimu atau suara hati kamu. Jadi kalau misalkan hari ini itu kayak ada yang menggerakkan kamu untuk melakukan sesuatu hal, nah itu adalah pesan dari ilahi melalui intuisimu. Panggilan jiwa nggak bisa kita tolak ya, karena sekeras apapun kita menolak, selalu ilahi selalu punya cara untuk tetap memanggil kita gitu. Contohnya begini, kamu punya bakat atau karunia gitu ya dalam hal spiritual. Mungkin kamu bisa menyembuhkan sakit fisik, atau mungkin kamu bisa meramal, atau ada keahlian lain ya. Nah, itu adalah panggilan yang mana adalah tugas harus dilaksanakan atau dikerjakan ya. Kalau kamu tolak itu sama aja kayak melawan atau menolak gitu ya, tugas ya yang diberikan berdasarkan karunia, gift atau bakat kamu. Nah, sama halnya contohnya begini, perjalananku sampai aku menjadi tarot reader. Awalnya aku bekerja di perusahaan selama lebih dari 20 tahun ya, sejak aku lulus kuliah. Dan
ada panggilan memang ya, ada panggilan bahwa aku harus berada di titik ini sampai aku resign, meninggalkan pekerjaan aku di kantor. Nah, ini kalau misalkan aku tolak ya waktu itu, ilah itu akan selalu punya cara apa aja gitu ya untuk bikin aku tuh mesti pegang tarot dan resign dari pekerjaanku yang lama gitu. Nah, itu panggilan jiwa. Kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa cegah, bahkan kita menolaknya pun selalu ada cara gitu ya untuk membuat kita tetap terpanggil. Nah, saat ini ya beberapa dari kalian, mungkin juga hampir semua ya, ada panggilan jiwa yang masing-masing mungkin berbeda tugas dan misinya ya. Termasuk mungkin kamu jadi pengajar gitu ya, atau jadi guru, itu juga suatu pekerjaan light worker ya, memberikan pencerahan juga gitu, memberikan ilmu. Nah, jika kamu ada panggilan ya, jalankan, karena kalaupun kamu tolak nanti ada aja cara semesta itu untuk mengarahkan kamu ke situ ya. Apapun, nggak harus dalam spiritual ya, nggak harus dalam spiritual, dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain pun, atau mungkin kamu terpanggil untuk bikin yayasan, mungkin bikin apa ya, organisasi sosial gitu ya, atau bikin apa ya, komunitas gitu ya, yang intinya kamu bantu sesama. Nah, itu juga panggilan ya. Oke, kita lanjut ya. The Great Gathering, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe. Nah, ini akan ada pesan yang datang melalui intuisimu. Jadi kayak kamu tuh langsung tiba-tiba tuh oh kayaknya aku harus mengerjakan ini, kayaknya aku harus melakukan ini, atau aku harus pergi kemana, ke barat, ke timur, contoh ya. Nah, ini intuisimu datang berbarengan dengan kamu dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang sesuku gitu ya, atau sefrekuensi. Jadi hari ini tuh kayak sebenarnya di dunia ini nggak ada yang kebetulan ya, tapi mungkin nggak kamu rencanakan gitu ya, nggak kamu rencanakan, ada panggilan melalui intuisimu, kamu jalankan, kemudian kamu dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang di situ kalian bisa bekerja sama untuk kebaikan bumi ini. Seperti itu ya. Oke. Kayaknya pesannya nih lebih kencang ke spiritual ya, walaupun nggak semua hal harus tentang spiritual. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. The Hierophant, lagi-lagi spiritual ya. Ini semesta nih lagi kenceng ngingetin kita ya untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Nah, ini sinkron dengan answer the call, jawab panggilan jiwamu, dan the great gathering, intuisimu datang gitu ya, set, kamu dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi untuk menjalankan tugas visi misi kamu yang berhubungan dengan menjaga bumi ini ya. Nggak harus tentang spiritual, harus bisa meditasi, harus bisa meramal, harus bisa menyembuhkan, harus bisa baca aura, dan nggak harus ya, intinya tugas untuk kebaikan. Jadi guru, jadi dokter ya, kamu membantu anak yatim, membantu fakir miskin, atau berbakti pada orang tua aja, itu udah jadi tugas dan kewajiban kita, itu juga panggilan itu ya, merawat orang tua dan lain sebagainya, intinya untuk kebaikan di bumi ini, menjaga kelestarian alam. Nah, itu juga termasuk ya.
Oke, kita lihat lagi. Ya, the world. Nah, dunia. Ini kan bola dunia ya. Jadi sinkron lagi menjaga bumi dan dunia ini ya. Ada beberapa yang hari ini melakukan perjalanan jarak jauh, keluar kota, keluar negeri, atau kamu merencanakan ya akan melakukan perjalanan. Ada kesuksesan yang kamu bisa capai hari ini. Jadi kalau hari itu kamu banyak beberapa aktivitas, ada aja tugas, kewajiban. Meskipun ini hari Minggu ya, mungkin kamu punya planning ini hari ini kesini ngerjain apa-apa gitu. Nah, ada kesuksesan yang kamu raih. Jadi kayak ya hari ini tuh semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan keinginan. Makanya di sini kan menggenggam ini ya bola dunia ya. Jadi harapan visi misi kamu tuh bisa kamu genggam gitu ya. Berhasil kamu capai atau kamu raih. Dan beberapa ada yang terhubung dengan orang jauh, mungkin kamu LDRan hari ini, ada komunikasi, video call atau chatting atau telepon. Nah, ada juga perkenalan dengan orang jauh bisa melalui online, atau ketika kamu traveling kamu berkenalan ya dengan orang jauh, atau ketika si seseorang itu datang ke tempat kamu entah untuk berkunjung aja atau untuk bekerja atau untuk jalan-jalan aja. Nah, kamu dipertemukan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Queen of Swords, ada ketegasan. Jadi kalau hari ini itu kamu menjalani aktivitas sepanjang hari ya, cenderung kamu nih nggak mau lelet, cenderung kamu tegas, nggak mau ada yang pelin-pelan gitu ya, karena kamu merasa waktu ini nggak banyak ya, aktivitas nih padat gitu loh, dan waktu sangat berharga, harus ada hasil yang maksimal. Makanya di sini kalau misalkan kamu berhadapan dengan orang yang lelet, kamu kayak akan langsung cut off atau kamu tegas aja, iya enggak, karena habis ini jalan ini, habis ini tugas ini kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Queen of Wands ini jadi apa namanya, saling terkait ya kedua kartu Queen ini. Yang satu Queen of Swords ini cenderung tegas gitu ya, disiplin, tegas, bahkan cenderung saklek gitu. Nah, kamu jadi seseorang yang saklek hari ini. Tapi ada juga energi kamu yang agak low gitu ya, agak light ya maksud aku, Queen of Wands. Tapi sebenarnya hampir sama. Jadi hari ini tuh kamu yang pegang kendali untuk dirimu sendiri, kamu nggak mau diarah-arahkan sama orang lain, kamu tahu mana yang baik dan mana yang enggak buat dirimu sendiri, kamu tahu bagaimana caranya agar hari ini sukses, agar hari ini berhasil, itu kamu udah paham banget akan dirimu sendiri. Jadi kamu nggak butuh orang lain untuk mengontrol kamu ya. Oke, kita lihat lagi. Three of Wands. Nah, ini kalau the world ini tadi kan memang hari ini ada yang melakukan perjalanan. Nah, Three of Wands ini ada yang merencanakan perjalanan jarak jauh atau perjalanan jauh. Atau sebaliknya, kamu berdealing dengan seseorang yang jauh, dia sedang merencanakan perjalanan untuk bisa datang ke kamu ya. Nah, kalau dari the world ini beberapa ada yang meraih kesuksesan, ada pencapaian, keberhasilan. Nah, dari Three of Wands ini beberapa ada yang sedang OTW gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak kamu ngajuin proposal nih ya. Sebenarnya ini udah yakin bakal di ACC, tapi masih melalui proses gitu. Mungkin karena kepotong hari libur atau masih cuti lebaran nih, atau yang bosnya atau yang bagian ACC belum ngantor misal ya. Jadi ada
sebuah kesuksesan tapi masih OTW ya. Nah, ada yang terkoneksi dengan orang jauh tadi juga sama dengan energi The World ini. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Yap. Surrender, berserah. At times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. Jadi saat ini kita harus berserah, melepaskan energi lama ya, sebelum sesuatu yang baru datang masuk di kehidupan kita. Tinggalkan yang lama dan tenang aja, semuanya akan bekerja dengan baik ya. Jadi ibaratnya tuh gini, kalau kamu masih gandoli energi lama ya, apa nih bahasa Indonesianya gandoli ya, ya istilahnya kamu masih belum bisa move on gitu ya dari energi lama, padahal sih ini udah usang gitu ya, udah usang, belum tentu kembali, terus juga datang dan pergi nggak jelas, nggak selalu ada buat kamu. Nah kalau ini tuh kayak masih kamu pegang ya, before something new itu tadi ya, energi baru nggak bisa masuk ya, dia tuh kayak berdiri di tengah pintu, kalau bahasa Jawa tuh kayak amping-amping, orang masuk tuh nggak bisa gitu loh ya. Perjalanan percintaan, karena ini pesan percintaan ya, ya automatically perjalanan percintaanmu ya gitu-gitu aja ya, dengan orang yang sama, yang on off, datang dan pergi, atau dianya udah pergi tapi kamu masih ngarep terus padahal dia nggak datang-datang, bahkan kamu mengejarnya pun dia menolak, bahkan dia sampai ngeblokir kamu. Nah ini kalau masih kamu pegang, energi baru nggak bisa masuk gitu ya. Jadi ikhlaskan, sekarang udah waktunya kamu mengikhlaskan, melepaskan energi lama yang usang-usang itu tadi ya, meninggalkan. Nah energi baru bakal masuk dan berserah, tenang aja ya, semuanya akan baik-baik aja kamu dengan kehidupan baru. Oke, kita lanjut untuk angel message ya, pesan malaikat ya. Reconsider, hari ini sepertinya ada tawaran ya, entah ini tawaran komitmen hubungan, tawaran bisnis, tawaran pekerjaan ya, atau ada tawaran aktivitas tertentu. Nah ini coba pertimbangkan dulu, jadi jangan langsung nolak, nggak mau, atau oh iya aku terima. Nah sebaiknya pertimbangkan dulu sebelum kamu mengambil keputusan, sebelum kamu mengiyakan atau sebelum kamu menolak ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya, believing is seeing. Oke, afirmasikan believing is seeing. Nah maksudnya gini, kalau dalam pemahaman kita ya, pemahaman dalam arti orang awam atau secara general ya, kita akan mempercayai setelah kita melihat, atau kita akan mempercaya apa yang kita lihat ya, atau setelah kita lihat, kita menyaksikan, oh ya kita baru percaya. Tetapi dalam spiritual ada suatu rahasia ya, sebuah rahasia bahwa memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi apa yang kita percaya, kita yakini, itu akan kita lihat. Nah ini hampir sama seperti kita afirmasi, kita praktek loa gitu ya. Praktek loa itu kan kita afirmasi, kita visualisasi ya, kita bayangkan itu terjadi. Nah sama seperti itu dalam spiritual ya. Jadi kalau dalam spiritual mempunyai pemahaman yang berbeda ya, afirmasi ini ya, apa yang kita percaya itu yang akan kita lihat terjadi, bukan kita melihat dulu baru percaya ya, paham ya. Jadi seperti itu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate.
Untuk pesan-pesan yang baik jadikan sebagai motivasi, dan mungkin yang kurang baik jadikan sebagai pengingat untuk antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.